Selamat sore dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI melalui Panja Standarisasi Desa Wisata menekankan pentingnya pengembangan berbasis komunitas agar destinasi wisata memiliki ciri khas sesuai potensi alam dan budaya setempat. Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya pengembangan desa wisata berbasis komunitas dan pelatihan sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat pengelola desa wisata. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mendorong pengembangan desa wisata berbasis komunitas atau community-based development, di mana masyarakat menjadi motor penggerak utama desa wisata. Menurutnya, standarisasi desa wisata diperlukan agar setiap destinasi memiliki ciri khas sesuai potensi alam dan budaya setempat. Di sisi lain, Evita menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat pengelola desa wisata, khususnya dalam bidang promosi digital dan pembuatan konten kreatif. Jadi standarisasi ini sebenarnya nanti ini menjadi pedoman ya bagi masyarakat di satu desa. Desa wisata ini sebenarnya kan banyak community based development. Jadi berkembangnya ini karena komunitas masyarakatnya, kan begitu. Bukan pemerintah daerah yang buat gitu. Kita kan harus punya standar dalam membangun desa wisata. Jadi nggak bisa yang tadi saya katakan jangan desa yang satu sama desa yang lain itu sama. Kemudian satu desa wisata itu mendapat izin itu potensinya apa dalam suatu desa. Kita memerlukan pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku daripada pariwisata yang ada di desa itu. Dan juga kalau saya lihat promosi ya. Promosi itu sangat dibutuhkan. Ya kalau nggak dipromosikan kan agak sulit ya. Komisi 7 DPR RI menegaskan pentingnya kesetaraan antara desa wisata dan kampung wisata agar memiliki hak yang sama dalam mengakses bantuan dan fasilitas dari pemerintah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya terkait rancangan Undang-Undang KUHP yang akan mengakomodir hak penyandang disabilitas. Komisi 3 DPR RI melibatkan organisasi disabilitas untuk menjamin pendampingan dan kepastian hukum dalam setiap proses peradilan. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP, Komisi 3 DPR RI berkomitmen melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk dari perwakilan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas dengan mendorong pendampingan dan kepastian kepada penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta menegaskan, negara harus melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, khususnya penyandang disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, baik dari perspektif korban, tersangka, maupun saksi. Juru bahasa isyarat perlu, pengacara perlu, sarana prasarana lain yang bisa membuat mereka bisa menyampaikan hak-haknya sebagai saksi ataupun terdakwa, difasilitasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Jika sampai hari ini fasilitas yang dikehendaki, yang dibutuhkan kepada mereka belum maksimal, tapi KUHP harus mengakomodir aspirasi mereka. Tapi prinsipnya di tataran perundang-undangan, hak mereka harus dihargai, diakomodir seperti warga negara lain. Diketahui Komisi 3 DPR RI mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyempurnakan RUU KUHP, yakni Guru Besar Universitas Brawijaya, Inyoman Nurjaya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Aliansi Advokat Pemerhati Keadilan, dan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas. Hilman dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dapat mendukung kemandirian nasional tanpa impor, di mana masa depan BUMN ditentukan korporasi melalui kolaborasi dan optimalisasi aset. Pemanfaatan sumber daya alam pada sektor pertambangan yang memiliki prospek besar diharapkan dapat mendukung kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan nasional tanpa bergantung pada produk impor. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mengatakan,
Dalam perubahan Undang-Undang BUMN, ditegaskan bahwa masa depan BUMN sangat ditentukan oleh korporasi. Ke depan, BUMN tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran negara dalam melakukan aksi korporasi, termasuk dalam persoalan likuiditas. Di sini paling tidak kita menggarisbawahi masa depan BUMN ini tergantung kepada korporasi-korporasi yang ada di bawah dan antara. Karena BUMN yang membawahi base-nya itu adalah Adjustment Business Rule itu. Artinya apa? BUMN tidak lagi mempunyai ketergantungan kepada APBN dalam hal melakukan aksi-aksi korporasi ya terhadap apalagi dalam persoalan likuiditas. Optimalisasi aset yang saya maksudkan apa? Ya. Kalau memang ada aset-aset yang tidak produktif, tolong diperbincangkan. Banyak sekarang aset-aset yang tidak produktif, tapi dipertahankan. Sementara dia membelenggu likuiditas kita. Lebih lanjut, Nasril berharap BUMN dapat lebih mandiri, produktif, dan mampu menopang pengembangan bisnis nasional, khususnya di sektor strategis seperti pertambangan dan migas. Bondan dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, namun hingga kini masih banyak daerah di tanah air yang kekurangan tenaga dokter spesialis. Ketidakseimbangan antara pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat di pelosok menjadi salah satu faktor permasalahan ini. Dan bagaimana respon DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM Jadi yang mampu dia bertahan. pondasi. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten kreator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM dari sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami pemirsa, pelayanan kesehatan yang belum merata di berbagai daerah menjadi sorotan DPR RI. DPR RI memahami persoalan ini dan terus mendorong solusi nyata. Salah satunya melalui program beasiswa dokter spesialis yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas kelangkaan tenaga medis di berbagai daerah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Ketersediaan tenaga dokter spesialis masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Kesehatan, setiap tahun Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan ideal
yang diperkirakan mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya rumah sakit, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang kekurangan tenaga dokter spesialis. Kesenjangan tersebut tidak hanya menjadi angka statistik semata, tapi juga berimbas langsung pada kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menargetkan dalam beberapa tahun ke depan seluruh rumah sakit di Indonesia memiliki jumlah dokter spesialis yang memadai. Harapannya, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam penanganan penyakit katastrofik seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat oleh tenaga medis berkompeten. Persoalan tersebut juga mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Maluku Utara. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan program beasiswa dokter spesialis dalam rangka mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh daerah termasuk Maluku Utara. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus berobat hingga ke Pulau Jawa. Komisi 9 menekankan sarana dan prasarana penunjang kesehatan penting, namun keberadaannya akan sia-sia jika tidak didukung dengan keberadaan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis. Nah, kalau kita lihat memang dari aspek pembangunan kesehatan masih perlu perhatian, utamanya kesiapan SDM dan prasarana. Nah, oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi 9 meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk memberikan prioritas dalam hal pemberian beasiswa tenaga-tenaga medis kita, dokter-dokter kita, utamanya untuk PPDS atau dokter spesialis. Karena itu yang dibutuhkan oleh Maluku Utara dan mungkin juga oleh provinsi-provinsi kawasan timur Indonesia yang lain. Kalau kita membangun fisik, itu lebih mudah. Tapi kalau ada fisiknya, ada rumah sakitnya, tidak ada SDM-nya, maka mubazir jadi fisik itu. Pemerataan tenaga dokter spesialis diharapkan menjadi kunci dalam mewujudkan layanan kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara bisa mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Ketidakpastian global dan lesunya sektor mikroekonomi nasional membuat pemerintah meluncurkan program stimulus 8+5+4 serta kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara. Komisi 11 DPR RI mengingatkan tanpa penyaluran yang terarah suntikan raksasa ini tak akan bermakna. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik. Tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main. Aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan.
Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17, pemirsa. Program stimulus ekonomi dari pemerintah harus jadi tenaga pendorong bagi industri padat karya yang paling rentan, namun paling banyak menyerap tenaga kerja untuk bangkit menjadi pionir pertumbuhan ekonomi nasional. Dan selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Alfat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus ekonomi, yaitu adanya kucuran dana 200 triliun ke bank-bank himbara dan juga stimulus ekonomi atau paket stimulus ekonomi 8+4+5. Lalu bagaimana dampak atau efek dari stimulus ini ke depannya? Kita akan bahas nih pemirsa dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Habib Idrus Salim Al-Jufri dari Dapil Banten 3 untuk fraksi PKS. Pak, Bapak melihatnya dari stimulus-stimulus ekonomi yang dibuat oleh pemerintah saat ini mengapa pemerintah harus mengeluarkan paket-paket ini, Pak? Oke, pertama stimulus ini akan membangkitkan daya beli masyarakat, meningkatkan demand, mempermudah masyarakat, sehingga dengan adanya stimulus ini kita berharap pertumbuhan ekonomi itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau ekonominya tinggi, otomatis keadaan yang menjadi kekhawatiran kita bersama itu tidak terjadi, seperti adanya unemployment atau lapangan kerjanya semakin sulit. Kemudian yang kedua, kesulitan masalah pajak, terutama urusan di UMKM. Kemudian hal-hal lainnya yang bersifat langsung kepada masyarakat. Saya mengapresiasi ya adanya stimulus 8+4+5 dari pemerintah. Di saat yang sama ada juga kucuran dana dari pemerintah, dana segar masuk ke bank-bank himbara dengan sistem deposit on call. Saya juga berharap kepada bank-bank himbara ini jangan masukin ke SBN, karena nanti beban pemerintah semakin besar lagi, karena SBN itu kan angkanya 6,75%. Ya, jadi saya berharap nih teman-teman di bank-bank himbara, ya, stimulus pemerintah sudah ada, artinya pemerintah lagi meningkatkan demand, supply-nya pun ada. Dua hal ini ketika bersatu, demand ketemu supply, itu akan menjadi roket ekonomi yang baik gitu loh, mesin roket ekonomi yang baik. Jadi mohon kepada direksi dan juga para komisaris di perbankan himbara terutama, tolong lebih bisa memberikan hal yang lebih precise dan positif kepada masyarakat. Ya, terutama kredit UMKM yang terkontraksi 0,62% year to date. Ini kan kita pengen UMKM tinggi, semuanya naik gitu loh. Jangan sampai hanya berat sebelah saja, jalanin ntar jadi nggak bagus gitu loh. Nah, jadi UMKM kita ada 30 juta menurut Kementerian UMKM, tapi angka yang informalnya itu mungkin sekitar 65 juta UMKM, ya, dengan mempekerjakan 117 juta warga. Oke. Pak, sedikit lagi terkait dengan gaya memimpin nih Pak dari Menteri Keuangan Purbaya, kan mungkin memberikan warna baru ketimbang dari Menteri Keuangan sebelumnya Ibu Sri Mulyani yang terkesan lebih prudent dan juga disiplin. Nah, apakah hal-hal yang perlu diwaspadai dari kebijakan-kebijakan hal-hal seperti ini Pak? Oke. Gaya kepemimpinan menteri satu dengan menteri yang lain itu adalah hal yang biasa dan wajar. Kalau kita samakan semuanya, saya rasa itu jadi tidak adanya kontraproduktif lah. Wajar ketika Bu Menteri Bu Sri Mulyani ya prudent, karena mungkin dia punya cara lain dalam berpikir. Ya, memang kita tahu prudent itu akan menjadikan ekonomi kita juga jadi lebih hati-hati, buffer fiskal terjaga dengan baik gitu ya, dana sal betul-betul dipakai untuk defisit anggaran, terus kemudian hal-hal yang tidak terduga lainnya. Jadi menteri ini luar biasa
ya kita apresiasi, mungkin karena ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu tuh tahu cara ngatur rumah tangga yang baik, apalagi rumah tangga negara yang luar biasa besar ini. Di saat yang sama ada seseorang juga yang mempunyai tools sendiri dalam menangani keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita juga tahu, oh ternyata dia punya tools A, B, dan C, sehingga kita juga nggak takut gitu loh. Ternyata dana SAL misalnya dipakai untuk dikucurkan ke Himbara yang sekitar angkanya 200T yang sudah dikucurkan pekan lalu hari Jumat. Asalkan precise, jadi jangan sampai dana yang menganggur di di bank-bank Himbara saat ini yang angkanya fantastis juga ditambah dengan kucuran dana ini menjadi tidak produktif. Akhirnya NPL naik, ya, loan to deposit ratio-nya juga semakin lebar, harusnya di atas 90 kita pengen, tapi ternyata terkontraksi sampai 85%. Ini juga jadi kurang bagus juga gitu loh. Nah, kita pengen menteri yang baru ini juga punya kekuatan membidik ya. Mana saja kredit-kredit yang pas untuk diberikan suntikan sehingga bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu langsung. Kalau saya pribadi ditanya padat karya. Jadi kalau saya nih, ini industri padat karya. Gimana caranya industri padat karya harus naik? Karena dia menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar. Dan ini otomatis akan menjadi domino. Nanti kredit perumahan juga naik, konsumtif juga luar biasa, kredit-kredit yang lain juga naik. Manusia juga akan melihat gitu, masyarakat juga akan melihat ternyata betul ini maksudnya ke padat karya. Jadi dua itu saya rasa dua menteri ini tidak bisa disamakan, tapi kita bisa lihat sisi positif dari masing-masing menteri tadi. Baik, terima kasih Pak Habib, dan pemirsa itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Habib Idrus Salim Al-Jufri, tadi menyampaikan bahwa harapannya bagaimanapun stimulus ekonomi yang diberikan dari pemerintah ini dapat disalurkan ke industri padat karya supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya bisa terus terdongkrak. Pemirsa, sekian laporan saya, Salvat Rizky, kembali ke studio. Terima kasih rekan Alfat, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Elisa dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini, yakni Komisi 10 DPR RI soroti rendahnya minat baca dan indeks literasi di Kota Serang. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. DPR RI soroti rendahnya minat baca dan indeks pembangunan literasi di Kota Serang, meskipun skor literasi secara nasional cukup baik. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung perpustakaan, terutama terkait kelangkaan perpustakawan dan kurangnya jurusan perpustakaan di perguruan tinggi di Banten. Terkait hal ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah tekankan pentingnya dukungan untuk penulis lokal yang memahami kearifan dan kebutuhan daerah Serang. Selain itu pemirsa, semua pihak juga diminta memberikan perhatian serius terhadap pengembangan literasi sebagai salah satu modal utama peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pemirsa, yaitu kritik masyarakat terhadap gerakan Stop Totot Wukuk merupakan bentuk keresahan publik. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Anggota Komisi 3 DPR RI Gilang Farares menyebutkan bahwa kritik masyarakat terhadap maraknya penggunaan sirene atau rotator dan strobo secara ilegal dengan mengampanyekan gerakan bertagar Stop Totot Wukuk di jalan merupakan suara rakyat yang menyerukan keresahan publik. Gerakan ini bukan sekadar soal bising atau silau pemirsa, melainkan bentuk perlawanan masyarakat yang sudah jenuh terhadap praktik arogan di jalan raya dan merugikan banyak pihak. Terkait hal ini, pihak Polri diminta tidak ragu memberikan sanksi bagi pelanggar guna merespons keresahan publik sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam tata kelola lalu lintas. Sebagaimana diketahui pemirsa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengamanatkan hanya ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengawalan resmi, dan iring-iringan jenazah yang berhak mendapat prioritas. Meskipun ada aturan yang memperbolehkan penggunaan sirene dan strobo bagi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri, namun penggunaannya harus jelas dan untuk kepentingan umum. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 10 DPR RI soroti rendahnya minat baca dan indeks literasi di Kota Serang, serta kritik masyarakat terhadap gerakan Stop Totot Wukuk merupakan bentuk keresahan publik. Sekian dari saya, Nazia Sudirja. Terima kasih. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.